Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penulisan dan pembukuan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjalanannya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia tentu memiliki berbagai macam pandangan dan problematika. Salah satunya adalah dari segi pembukuan atau pemushafan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tentu wahyu yang diturunkan pun beragam. Pada zaman Rasulullah SAW, ayat Al-Quran tidak dikumpulkan atau dibukukan seperti saat ini. Namun disebabkan beberapa faktor, maka ayat Al-Quran mulai dikumpulkan atau dibukukan, yaitu dikumpulkan di dalam satu mushaf pengumpulan Al-Quran. Pada masa Nabi, hanya dilakukan pada dua cara, yaitu menghafalkannya dan menuliskannya pada benda-benda seperti pelepah kurma, tulang belikat atau rusuk unta, lembaran lontar, batu tulis berwarna putih yang terbuat dari batu kapur yang terbelah secara horizontal lantaran panas, dan lembaran kulit terbuat dari kulit binatang asli yang merupakan bahan utama untuk menulis ketika itu. Tulisan-tulisan dari benda-benda tersebut dikumpulkan untuk Nabi dan beberapa di antaranya menjadi koleksi pribadi sahabat yang pandai baca dan tulis. Tulisan-tulisan tersebut melalui benda yang berbeda tersebut memang dimiliki oleh Rasulullah, namun tidak tersusun sebagaimana mushaf yang sekarang. Pemeliharaan ayat Al-Quran juga dilakukan melalui hafalan baik oleh Rasulullah maupun oleh sahabat-sahabat beliau. Sepeninggal Nabi pun hanya mewariskan dokumen tulisan dari benda-benda tersebut, yang kemudian dipindah tangankan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun, tidak semuanya lengkap. Berangkat dari banyaknya sahabat Nabi yang tewas dalam peperangan, khususnya perang Yamamah, membuat hati Umar bin Khattab tergerak untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari sumber terpercaya, perang Yamamah menewaskan 70 orang sahabat yang merupakan penghafal Al-Quran. Meskipun tidak langsung disetujui oleh Khalifah Abu Bakar, namun alasan Umar bin Khattab bisa diterima dan dimulailah pengumpulan Al-Quran hingga rampung. Dengan demikian, disusunlah kepanitiaan dan tim penghimpun Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua, dibantu oleh Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat lainnya sebagai anggota. Namun, dengan rentan waktu yang sangat panjang, mulai tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi yang ditandai dengan wafatnya Rasulullah SAW hingga 23 sampai 25 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, atau sekitar 18 tahun setelah wafatnya Nabi, barulah dibukukan Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang mana Mushaf Utsmani inilah yang menjadi bacaan kita selama kita membaca Al-Quran saat ini. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.